حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم السلف. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan yang lalu kita masih pada pembahasan muqaddimah yang dibawakan oleh muallif, di mana beliau sebutkan secara ringkas tentang al-ahkamul khamsah, hukum-hukum yang 5 yang terkait dengan perbuatan para mukallaf. Yang ini termasuk perkara penting sebelum seorang masuk dalam pembahasan-pembahasan fikhiyah. Karena ketika kita belajar fikih, yang hakikat fikih itu apa? Indak syukran. Syar'iyyatil amaliyah biadillatiha tafsiliyah. Nah, apa tadi Muhammad Sido? Nah, ma'rifatul ahkami syar'iyyatil amaliyah biadillatiha tafsiliyah. Nah, ahkamus syar'iyyah ini, hukum-hukum syar'i ini, nah, yang terkait dengan perbuatan para mukallaf terbagi menjadi 5 hukum. Apa kemarin Umar? 6. Itu 5 hukum. Dari hukum-hukum taklifiyah: wajib, haram, sunnah, makruh, kemudian mubah. Yang dimaksud dengan wajib apa, Badri? Nah, segala sesuatu yang siapa saja yang melakukannya akan diberi pahala dan yang meninggalkannya akan mendapatkan dosa. Ini secara mudahnya. Nah, dan lebih detailnya lagi, bahwasanya suatu perkara dikatakan wajib di mana pelakunya mendapatkan pahala ini apabila melakukannya. Nah, bagaimana? Apabila melakukannya, nah, imtithalan, yaitu melakukannya memang niatkan memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Adapun pengertian wajib secara hakikatnya apa, Fadil? Nah, ma amara bihi syari'u ala wajhil ilzam, yang diperintahkan oleh pembuat syariat dengan perintah yang sifatnya harus. Kemudian haram, apa makna haram? Indak Muhammad Aceh, apa itu haram?
segala sesuatu yang apabila dilakukan maka akan mendapatkan dosa, dan apabila ditinggalkan mendapatkan pahala. Cuman meninggalkan perkara haram yang diberi pahala yang bagaimana? Masih Muhammad? Meninggalkan yang haram untuk bisa mendapatkan pahala itu yang bagaimana? Karena sama orang-orang kafir juga meninggalkan yang haram, tidak minum khamar, tapi karena tidak punya duit. Apabila dia meninggalkannya karena takut pada Allah Subhanahu wa taala, karena ingin memenuhi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala melarang itu, sehingga dia pun meninggalkannya. Ini penting. Sebagaimana dalam hadis, innama tarakaha min syarrai, hanyalah dia meninggalkan perkara haram itu karena takut kepadaku. Ini yang mendapatkan pahala. Adapun meninggalkan keharaman tapi hanya karena tidak mampu, atau karena tidak ada kesempatan, atau karena memang tidak suka. Banyak ikhwan orang tidak suka rokok misalnya. Tidak suka rokok, memang aku tidak mau rokok. Kenapa? Tidak suka. Apakah ketika dia meninggalkan rokok ini yang notabene adalah perkara haram, karena tidak suka, ini mendapatkan pahala? Tidak. Mendapatkan dosa tidak? Tidak juga, karena dia sudah meninggalkan yang haram, berarti tidak berdosa, tapi tidak mendapatkan pahala. Kenapa? Karena meninggalkannya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Pahami dengan baik. Kalau kita sudah tahu itu, berarti pada hal-hal yang diharamkan, niatkan kita tinggalkan itu karena Allah melarang. Kita tinggalkan yang haram-haram karena memang Allah mengharamkan. Dengan seperti itu ikhwan, kita tidak melakukan apa-apa sudah memiliki pahala. Meninggalkan zina, meninggalkan khamar, meninggalkan riba, meninggalkan berdusta, dari perkara-perkara yang haram dalam diri kita munculkan, kita tinggalkan hal-hal yang haram karena memang Allah mengharamkan, karena kita takut pada Allah. Dengan demikian dia akan meraih pahala banyak. Baik. Kemudian sunnah, istilah yang lainnya apa? Alhamdulillah. Mustahab, yang lainnya lagi? Mandub, yang lainnya lagi? Istilah lainnya lagi apa? Taib, masnun. Taib. Sekarang kita lanjutkan. Atau masih tersisa dua, yaitu makruh. Apa itu makruh? Indah Ukasha. Ma'uthiba tarikuhu wa yu'aqab. Yu'aqab atau wala yu'aqab. Walam yu'aqab fa'iluh. Baik. Ini mudahnya untuk para pemula, tidak mengapa. Yaitu yang diberi pahala siapa saja yang meninggalkannya dan tidak dihukum, tidak dikenakan dosa orang yang melakukannya. Ini makruh, lawan dari sunnah atau mustahab. Karena hukum mustahab itu bagaimana, Hamzah? Mustahab itu hukumnya bagaimana? Nah, lawan dari makruh, yaitu segala sesuatu yang pelakunya akan mendapatkan pahala dan
yang meninggalkannya tidak berdosa. Taib. Sedangkan mubah, apa itu Mujahid? Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Apa itu mubah? Taib. Yaitu segala sesuatu yang melakukannya dan meninggalkannya hukumnya sama. Yakni sama saja apakah melakukan atau meninggalkan. Taib ini pada asalnya. Cuman perkara-perkara mubah banyak berubah ke hukum yang lain, akhwan. Ke hukum yang lain. Baik itu sunnah ataupun makruh atau bahkan haram. Berdasarkan apanya? Berdasarkan apa perkara-perkara mubah bisa berubah hukumnya? Tarik. Berdasarkan niatan dan tujuan. Nah, berdasarkan niatan dan tujuan. Perkara mubah tapi kalau niatannya dan tujuannya untuk perkara haram, maka menjadi haram. Nah, misalnya seorang tidur siang hari. Nah, tidur siang hari niatannya untuk nanti apa? Nanti malam bisa apa? Mencuri. Nah, ini jelas tidurnya apa? Haram. Baik, sekarang kita masuk pada faslun pada muqaddimah ini. Qala al-Imam Sa'di rahimahullah. Faslun. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam buniyal islamu ala khamsin. Syahadati an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Wa iqamis salati wa ita'iz zakati wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan. Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Islam itu dibangun di atas 5 perkara. Persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua, menegakkan salat. Yang ketiga, menunaikan zakat. Yang keempat, berhaji ke Baitullah. Dan yang kelima, puasa Ramadan. Hadits muttafaqun alaih. Sahabinya siapa? Indak ya Ubadah Abu Abdurrahman Abdullah Ibni Umar Ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Baik. Hadis Ibni Umar. Yang hadis ini telah kita hafal semua insyaallah taala. Di mana pada hadis ini disebutkan 5 perkara yang Islam dibangun di atasnya. Dikatakan oleh Al-Muhallab rahimahullahu taala sebagaimana dalam Syarah Ibnu Battal terhadap Sahih Bukhari, "Fahadhihi al-khamsu hiya da'aimul Islam allati biha thabatuh wa 'alaiha i'timaduh." Sebab kelima perkara ini adalah pilar-pilar Islam yang dengannya Islam akan kokoh dan di atasnya Islam bisa tegak. Maka kapan saja salah satu dari kalimat tersebut tidak terwujud pada seorang hamba, ikhwan, maka akan pincang keislamannya, bahkan bisa roboh. Wa bi'idamatiha yu'samud damu wal mal, dan dengan terus-menerusnya ada kelima pilar ini yang kemudian kita kenal dengan 5 rukun. Rukun apa ini? Abdullah? Rukun Islam. Dengan terus-menerusnya tegak kelima rukun Islam ini, yu'samud damu wal mal. Darah bisa terjaga dan harta juga bisa terjaga. Namun sebaliknya, kapan saja mengingkari salah satu saja dari kelima rukun tersebut, maka dia telah keluar dari Islam. Sebagaimana dinukilkan ijma' oleh Ibnul Athir rahimahullahu ta'ala dalam An-Nihayah. Man angkara faradiyata ahadi arkanil Islam kana kafiran bil ijma'.
Ya. Ini faedah bagus. Man ankara fardhiyata ahadi arkanil Islam kana kafiran bil ijma'. Siapa saja yang mengingkari wajibnya salah satu dari rukun-rukun Islam ini, maka dia menjadi kafir berdasarkan ijma'. Berarti seseorang kalau mengingkari salat, kafir atau enggak ini? Enggak. Akmal, kafir. Mengingkari wajibnya zakat, kafir. Nah, mengingkari wajibnya haji, kafir. Kenapa? Karena kelima perkara ini adalah perkara yang Islam dibangun di atasnya. Nah, dengan tegaknya 5 perkara tersebut maka tegak Islam. Yang dalil-dalil tentang wajibnya dan fardunya kelima perkara itu atas seorang muslim merupakan dalil-dalil yang sangat zahir, sangat jelas. Qala al-Imam Sa'di rahimahullahu ta'ala, fa syahadatu an la ilaha illallah ilmul abdi wa i'tiqaduhu wal tizamuhu annahu la yastahiqqul uluhiyatu wal ubudiyatu illallah wahdah. La syarika lah. Adapun persaksian bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali Allah, itu maknanya apa? Seorang bersaksi la ilaha illallah, hakikatnya adalah ilmul abdi wa i'tiqaduh, yaitu ilmu seorang hamba, yaitu pengetahuan dia, wa i'tiqaduhu dan keyakinannya, dia tahu dan dia yakini. Sebagaimana dalam ayat wa'lam annahu la ilaha illallah. Di sini perintah untuk kita mengilmui, untuk kita melajari. Dan ini salah satu ilmu yang wajib dari perkara-perkara yang wajib untuk kita ilmui pertama kali, yaitu ilmu tentang la ilaha illallah. Allah perintahkan secara khusus, wa'lam, ilmuilah la ilaha annahu la ilaha illahu. Wa i'tiqaduhu dan keyakinan dia terhadap la ilaha illallah. Dia yakini di dalam hatinya dengan keyakinan yang tidak terkandung keraguan padanya. Karena yang namanya i'tiqad akhwani fillah yaitu at-tasmimul jazim alladhi la yatatarraqu ilaihi syak. Akidah itu apa? I'tiqad itu apa? Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Aman Al-Jami rahimahullahu taala, yaitu at-tasmimul jazim alladzi la yatatarraqu ilaihi syakkun, yaitu keyakinan yang betul-betul kokoh, ideologi yang kuat yang tidak ada keraguan padanya. Ini akidah. Makanya akhwan, akidah seorang muslim harus betul-betul dia ilmui, dia pelajari. Nah, terkhusus di sini tentang la ilaha illallah. Nah, dia harus mengilmui keilmuan seorang hamba dan keyakinan seorang hamba, yang keilmuan serta keyakinan ini kemudian disusul perkara ketiga, waltizamuhu, dan dan iltizamnya dia. Iltizam yaitu menetapi dia terhadap konsekuensi dari apa yang dia yakini dan yang dia ilmui. Keilmuan seorang hamba dan keyakinan seorang hamba serta konsistennya dia terhadap konsekuensi apa yang dia yakini, annahu la yastahiqqul uluhiyatu wal ubudiyah illallah wahdah, bahwasanya tidak ada yang berhak
untuk diberi hak keilahian dan peribadatan kecuali Allah semata. La syarikalah, tidak ada sekutu baginya. Nah, ini hakikat persaksian la ilaha illallah, Pak. Nah, jadi tidak cukup hanya sekedar ucapan dengan lisan, tidak cukup hanya sekedar pengetahuan, tapi dia ilmui, dia yakini, dan dia wujudkan dalam perbuatan nyata berupa menyerahkan peribadatan hanya kepada Allah dan meninggalkan semua sesembahan-sesembahan selain Allah. Baik. Ini hakikat syahadah la ilaha illallah. Yang perinciannya khonifillah, kita dapat di dalam pembahasan tauhid mengenai rukun la ilaha illallah, kemudian juga syarat-syarat la ilaha illallah yang harus senantiasa diingat, dan pembatal-pembatal la ilaha illallah. Itu di pembahasan tauhid akan kita dapati. Qala fayujibu dzalika 'ala al-'abdi ikhlasan jami'id din lillah. Sehingga mengharuskan persaksian dia terhadap la ilaha illallah, ya, mengharuskan persaksian la ilaha illallah tersebut atas setiap hamba untuk apa? Untuk mengikhlaskan semua amalannya untuk Allah. Ad-din ay al-amal. Fayujibu dzalika 'ala al-'abdi ikhlasan jami'id din lillahi ta'ala. Ya. Berarti kalau seorang mempersaksikan la ilaha illallah secara benar, mesti persaksian dia itu mengharuskan dia untuk apa? Untuk mengikhlaskan semua ibadahnya hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu wa an takuna ibadatuhu adh-dhahiratu wal batinatu kulluha lillahi wahdah. Dan mengharuskan untuk semua peribadatannya yang zahir maupun yang batin. Ibadah yang zahir contohnya apa? Muhammad Hindi. Ibadah yang nampak jelas, yang zahir, amalan-amalan lahiriah, amalan fisik, contohnya salat. Nah, kelihatan jelas gerakan-gerakannya. Nah, maupun ibadah yang batin, contoh ibadah batin itu apa? Isnan. Nah, tawakal, rasa takut, rasa harap, rasa cinta, ini ibadah-ibadah batin. Nah, semuanya itu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa alla yusyrika bihi syai'an fi jami' umurid din, dan untuk tidak dia sekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan sesuatu pun pada semua perkara-perkara agamanya. Nah, ini konsekuensi dari persaksian la ilaha illallah. Yaitu apa? Dia mengikhlaskan semua amalannya, di mana semua amalan dia serahkan untuk Allah dan tidak menyekutukannya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala telah tegaskan dalam ayat yang senantiasa kita ulang-ulang. Apa itu ayatnya? Hendak ya Iqbal? Tayyib. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan mengikhlaskan semua amalannya. Demikian pula ayat di surat Al-An'am, qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah wahai Nabi, sungguhnya salatku, sembelihanku, ibadahku secara keseluruhan, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa ta'ala.
Qala wa hadza aslu dini jami'il mursalin wa atba'ihim, dan ini adalah pokok dari agama semua para rasul dan para pengikut para rasul. Yaitu apa? Menyeru kepada tauhid dan menegakkan tauhid dalam setiap waktu, setiap keadaan. Jangan jemu-jemu kita untuk mengulang-ulang pembahasan tauhid. Ini adalah perkara yang awal harus kita ilmui dan perkara terakhir yang harus ada pada diri kita. Tidak boleh kita sampai meninggalkannya. Kama qala ta'ala, wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Tidaklah kami utus sebelummu wahai Nabi seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah yang hak untuk diibadahi kecuali aku. Fa'buduni. Perhatikan kata fa'buduni. Nun harakatnya kasrah. Kenapa? Karena asalnya ada ya mutakalim di situ. Fa'buduni. Tapi ya mutakalimnya dihilangkan lit takhfif, untuk meringankan. Nah, maknanya berarti fa'buduni, maka beribadahlah kalian kepadaku saja. Jadi semua rasul menyeru yang demikian, sebagaimana juga ayat di surat An-Nahl, wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ya'budullaha wajtanibut taghut. Setiap umat diutus seorang rasul untuk menyeru kepada perkara ini. Adapun dalil bahwasanya ini merupakan pokok bagi para pengikut rasul, jelas ikhwan, sebagaimana Allah tegaskan dalam akhir-akhir surat Yusuf, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa manittaba'ani. Perhatikan lafaz ana wa manittaba'ani. Katakanlah wahai Nabi, ini jalanku yang lurus, yaitu jalan tauhid. Aku menyeru Allah Subhanahu wa taala di atas basirah, aku dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi siapapun itu yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam hendaknya memberikan perhatian yang besar terhadap perkara tauhid. Seorang muslim tidak pantas untuk dia jahil terhadap perkara tauhid. Nah, kemudian syahadah yang kedua, wa syahadatu anna Muhammadar Rasulullah, ayyataqid al-'abdu anna Allah arsala Muhammadan sallallahu alaihi wasallam ila jami'is tsaqalain al-insi wal jin. Persaksian bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah, maksudnya adalah dia meyakini, ya, seorang hamba meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada keseluruhan as-tsaqalain. Yang dimaksud dengan tsaqalain adalah manusia dan para jin. Basyira wa nadhira, untuk memberikan kabar gembira dan untuk memberikan peringatan. Perhatikan catatan kaki nomor 4. Fa Muhammadun sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jami'il ins. Sebab Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada keseluruhan manusia, yang Arab maupun yang ajamnya, yang berkulit hitam maupun berkulit putih. Liqaulihi ta'ala, qul ya ayyuhan nas inni rasulullah ilaikum jami'a. Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah yang diutus kepada kalian secara keseluruhan. Juga hadis yang jelas, nah, tayyib, kana kullu nabiyyin bu'itha ila qaumihi khassah wa bu'ithu ila ilan nasi kafah. Aku diutus kepada keseluruhan manusia. Adapun dulu para nabi diutus kepada umatnya secara khusus. Wa mursalun ilal jin liqaulihi ta'ala wa idh sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'unal Qur'an. Dan juga bahkan nabi diutus kepada para jin, sebagaimana dalam ayat-ayat di surat Al-Ahqaf kisahnya. Naam, taib tatkala serombongan para jin mereka mendengarkan bacaan Al-Quran Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian beriman dan
kembali kepada kaumnya sebagai pemberi peringatan, berdakwah. Barokah ya kawan, subhanallah. Cuman beberapa saat mereka mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, mendengarkan Al-Qur'an. Tapi karena barokah yang Allah berikan, dengan waktu singkat tersebut mereka pulang kepada kaumnya dari kalangan jin, menyeru kepada kebenaran yang mereka telah yakini. Berdakwah, menyeru manusia, menyeru para jin yang lain. Ini barokah. Makanya kita banyak-banyak memohon akhwani fillah keberkahan pada apa yang kita ilmui. Keberkahan pada apa yang kita ilmui. Seorang tidak dituntut untuk berilmu secara luas terlebih dahulu, kemudian baru boleh menyampaikan, boleh mengajak. Sekedar mengajak kepada yang baik. Itu adalah tugas setiap muslim, akhwan. Ajak pada kebaikan sesuai dengan apa yang kita ilmu. Mengajak manusia ke masjid, mengajak manusia ke majelis ilmu, ini juga dakwah. Kita tahu kebenaran, ya kita ajak manusia kepada jalan kebenaran tersebut. Adapun perincian ilmu, kemudian membacakan kitab para ulama, tentunya bagi mereka-mereka yang memang telah menguasainya. Tapi tugas untuk menyampaikan dan menyeru manusia kepada jalan kebenaran, tugas kita semua, ya Pak. Ini para jin baru beberapa saat mengambil ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, pulang menyeru kaumnya kepada jalan kebenaran tersebut. Barokah. Allah berikan keberkahan padanya. Qala yad'uhum ila tauhidillahi wa ta'atih. Kita berkeyakinan bahwasanya Nabi diutus kepada jin dan manusia untuk menyeru mereka kepada mentauhidkan Allah dan mentaati Allah. Itu seruan Rasul, agar kita mentauhidkan Allah dan taat kepada Allah. Dan bentuk kebenaran keyakinan kita terhadap hal tersebut yaitu bitasdiqi khabari, dengan membenarkan khabar-khabar Nabi sallallahu alaihi wasallam secara keseluruhan, yang masuk akal maupun yang menurut kita tidak masuk akal. Selama itu adalah khabar yang benar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib menerimanya. Yang di luar nalar kita ataupun yang bisa masuk ke nalar kita, selama itu khabar dari Nabi, kita wajib mengimani. Seperti kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, khabar-khabar surga dan neraka dan seterusnya. Wa amtithali awamirihi, atau wa amtithali amrih, dan menunaikan perintah-perintah beliau. Wajtinabi nahyi, dan menjauhi larangan beliau. Sebagaimana Allah telah tegaskan, wa ma ataakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Di surat apa ini? Apa saja yang Rasul datang kepada kalian, maka ambillah, dan apa saja yang Rasul larang kalian darinya, maka berhentilah. Di surat apa? Indah Abdul Hafidh. Dalam surat Al-Hasyr. Ini jelas, akhwan. Apa saja yang Rasul datang dengannya, kita wajib mengambilnya. Tidak boleh kita tolak. Dan yang Nabi SAW larang kita, maka kita wajib berhenti. Tidak boleh kita langgar. Qala wa annahu la sa'adata wa la salaha fid dunya wal akhirati illa bil imani bihi wa ta'atih. Dan berkeyakinan bahwasanya tidak ada kebahagiaan dan tidak ada kebaikan yang akan bisa didapat di dunia dan di akhirat kecuali dengan beriman kepada beliau dan mentaati beliau. Wa annahu yajibu taqdimu mahabbatihi ala mahabbatin nafsi wal waladi wan nasi ajma'in. Dan bahwasanya wajib untuk mengedepankan kecintaan terhadap beliau di atas kecintaan terhadap diri sendiri, terhadap anak dan keseluruhan manusia. Tidak boleh kita cintai mereka-mereka ini melebihi kecintaan kita terhadap Nabi. Sebagaimana hadis yang disebutkan di bawah, dicatatkan catatan kaki nomor 5. Li hadithi Anas radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala
la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Akhrajahul Bukhari wa Muslim. Ini dicamkan, tidak akan sempurna iman salah seorang di antara kalian. Tidak akan bisa sempurna, ikhwan. Sampai kapan? Sampai aku lebih dia cintai daripada anak, daripada orang tua dan keseluruhan manusia. Jadi kedepankan kecintaan kepada Rasul. Nah, melebihi semuanya. Bahkan melebihi kecintaan terhadap diri kita sendiri, sebagaimana dalam kisah Umar radhiyallahu anhu. Dan itu yang kita lihat dan kita baca dalam tarikh, bagaimana para sahabat mereka Mereka mewujudkan hal ini. Mereka cintai Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintaan mereka terhadap diri-diri mereka sendiri, sehingga rela untuk mengorbankan keselamatan jiwanya demi menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala wa anna Allah ayyadahu bil mu'jizatid dalati ala risalatih, dan berkeyakinan bahwasanya Allah mengokohkan beliau dengan mukjizat-mukjizat yang menunjukkan tentang kebenaran risalah beliau, kebenaran syariat yang beliau bawa. Dan mukjizat akhwani fillah yaitu jamak dari mukjizah, yang hakikatnya adalah amrun khariqun lil 'adah yudhirullahu ala yadir rasuli tasdiqan lahu wa ta'yidan. Ini mukjizat, yaitu perkara yang di luar kebiasaan, yang Allah nampakkan dengan tangan para rasulnya untuk membenarkan apa yang beliau bawa dan mengokohkannya. Ini mukjizat. Yang sebenarnya istilah mukjizat di sana ada istilah yang lebih bagus darinya, yaitu ayah. Sebagaimana dikatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Kita katakan ayat karena itu yang datang dalam Al-Qur'an. Naam. Ayat dari ayat-ayat kenabian. Tapi tidak masalah ketika yang diinginkan makna yang hak untuk disebut mukjizah, tidak apa-apa. Tapi kalau ingin istilah yang lebih bagus adalah dengan istilah ayah. Fabima jabalahu Allah alaihi minal ulumil kamilati wal akhlaqil aliyah, wabima ishtamal alaihi dinuhu minal huda wal rahmati wal haq wal masalihid diniyati wad dunyawiyah. Dan meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala kokohkan beliau dengan apa? Dengan perkara yang Allah Subhanahu wa taala telah jadikan tabiat atas beliau, berupa ilmu yang sempurna dan akhlak yang tinggi. Nah, ini perkara yang ditabiatkan kepada Nabi, ilmu yang sempurna dan akhlak yang utama. Juga dengan perkara yang tercakup di dalam agama yang beliau bawa. Ini juga bukti kebenaran Nabi kita, di mana agama yang beliau bawa mencakup petunjuk dan rahmat serta kebenaran dan kemaslahatan dunia dan akhirat, kemaslahatan diniyah wa dunyawiyah, kemaslahatan agama maupun kemaslahatan dunia. Ini kalau mau diperinci akhwan, mau diperinci, sebagaimana dalam catatan kaki nomor 6. Dari kalimat ini kita bisa simpulkan, fahadhihi ahammu alamati sidqi rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa hiya thalathatu anwa'. Dan ini adalah tanda terpenting dari kebenaran Rasul sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu ada 3 jenis, ikhwan. Tanda-tanda yang menunjukkan kebenaran risalah yang dibawa oleh Nabi kita. Kalau mau digolongkan ada 3 jenis. Al-awwal sifatuhul khassah. Yang pertama sifat beliau yang khusus, itu di catatan kaki di bawah itu. Sifatuhul khassah, sifat beliau yang khusus. Wa ma jubila alaihi minal akhlaqi allati la yumkinu an takuna illa fi man ikhtarahu Allah, illa fi man ikhtarahu wastafahu ala sairil bashar. Sifat yang khusus
yang Allah jadikan tabiat. Dan ini anugerah ikhwan, seorang diberi tabiat yang baik itu subhanallah anugerah. Karena akhlak itu ada akhlak yang memang tabiat, ada akhlak yang harus diupayakan. Seorang memiliki sifat lembut, memiliki tutur kata yang bagus, terkadang ada yang merupakan tabiatnya memang seperti itu sejak lahir. Tapi ada yang diupayakan. Sebenarnya dia ngomongnya kasar, akhlaknya pemarah, tapi ketika tahu ilmu dia mengupayakan untuk mengubah diri. Nah, Nabi telah diberi tabiat memiliki akhlak yang tidak mungkin untuk ada pada seseorang kecuali orang-orang yang Allah pilih dari keseluruhan manusia. Akhlak-akhlak yang utama sebagaimana dalam ayat wa innaka la'ala khuluqin azim, sesungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Surat apa ini? Abdullah. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Nah, dalam surat Al-Qalam. Atsani anna Allah Ta'ala ayyadahu bil mu'jizati allati ya'jizul basharu 'anil ityani bimithliha. Kemudian yang kedua yang menunjukkan kebenaran beliau adalah bahwasanya Allah kuatkan, kokohkan beliau dengan mukjizat-mukjizat yang manusia tidak mampu untuk mendatangkan yang semisal dengannya. Termasuk di antara seagung-agung Al-Quran, seagung-agung mukjizat adalah Al-Quran. Juga di antara bentuk mukjizat terbelahnya bulan, kemudian memancarnya air dari sela-sela jari beliau, dan seterusnya. Ats-tsalits mashtamalat alaihi syari'atuhu wa dinuhu minal huda wal haqqi war rahmati wat taisir. Bukti yang ketiga yaitu berupa perkara yang terkandung di dalam syariat yang beliau bawa dan agama yang beliau bawa, berupa petunjuk dan kebenaran serta rahmah dan kemudahan. Ini wa qiyami masalihil ibadi diniyah wa dunyawiyah, dan tegaknya kemaslahatan hamba di dalam agama tersebut, baik kemaslahatan agama maupun dunianya. Dan kalau kita perhatikan syariat Islam memang telah sempurna, semuanya tercakup, bahkan sampai perkara yang paling diremehkan manusia itu perkara buang air, diberi aturan yang sangat bagus. Nah, ini tiga hal diingat-ingat: pengklasifikasian, bukti-bukti yang menunjukkan kebenaran risalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir kita ambil berkata Imam Sa'di rahimahullahu taala, wa ayatuhul kubra hadzal Qur'anul azim bima fihi minal haqqi fil akhbari wal amri wan nahi wallahu a'lam. Dan ayat beliau yang paling agung, bukti kenabian beliau yang paling agung adalah Quran yang agung ini. Nah, yang ada padanya berupa kebenaran di dalam khabar-khabarnya serta perintah dan larangannya, semuanya hak karena asalnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. La ya'tihil batilu min baini yadayhi wa min khalfihi, tidak akan datang dari sisi Allah Subhanahu wa taala kebatilan sedikit pun. Naam. Barakallahu fikum. Ini fasal yang kalau kita mau jabarkan akan panjang, tapi apa yang telah disebutkan tadi cukup insyaallah taala sebagai penjelas. Naktafi bihadza walhamdulillahi rabbil alamin.